Pesananmu akan kadaluarsa dalam 5 menit. Sang Sing Sing pengantar barang. Siapa yang parkir mobil di sini tengah malam begini? Gila. Maaf, Bung. Ini aku. Maaf. Cantik. Apakah mereka menjemput mayat dari bar? Kedua orang ini beruntung. Masih melihat-lihat, Ninyahlan. Baiklah, aku pergi. Maaf, Bung. Jika aku tidak sedang terburu-buru mengantarkan makanan ini, aku pasti sudah membuat kalian berdua bajingan, merasakan kekuatan mulut besarku. Wanita cantik tadi itu, terlihat familiar. Bukankah itu yang sering muncul daring sosialita nomor 1 kota ini, Xiao Wan pewaris grup Xiao? Bun, dia tidak melihat kita, Kal. Beritahu Tuan Li. Kita perlu segera mengubah lokasi transaksi. Kalian berdua. Kalian mendapatkan emas di bar. Siapa cepat dia dapat, biar aku ikut. Ayolah. Penyala. Jangan ikut campur dalam urusan kami. Atau kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Bun, jangan terlalu serius. Aku pernah melakukan ini sebelumnya. Percayalah padaku, kita semua hanya mencari kesenangan. Kebahagiaan yang dibagi adalah kebahagiaan ganda. Aku berpengalaman dalam hal ini. Bung, aku hanya ingin melihat. Aku janji aku tidak akan mengatakan apapun. Kau ingin mati? Aku akan membantumu dengan itu. Bun, kedua orang ini jelas bukan penjual mayat dari bar. Sepertinya upaya penyelamatan ini akan merenggut nyawaku. Keluarga Zhang dari Longqiang. Kami buta akan statusmu. Kami menyinggungmu hari ini. Mohon maaf. Dan biarkan kami pergi. Ampuni hidupku, Tuan Muda. Keluarga Zhang dari Longqiang apa? Kau salah mengira aku sebagai orang penting. Kami hanya melakukan pekerjaan kami demi uang. Kau bekerja untuk siapa? Kakaknya menyuruh kami membius dia dan mengantarkannya ke ranjang. Apa? Kakaknya membius dia? Kau tidak tahu, Tuan. Li Shintian ini adalah putra dari istri kedua. Saudara kandung ini tidak sedara. Istri kedua adalah pengasuh yang naik pangkat. Jadi saudara kandung ini selalu berselisih. Tidak sedara. Kalau begitu mereka tetap saudara kandung. Kau binatang. Kami hanya mengambil uang dan melakukan pekerjaan itu. Kami tidak berani bertanya tentang hal lain. Ya, dia juga memberitahu kami untuk tidak memberitahu siapapun. Itu sebabnya kami tadi mencoba menyerangmu. Mohon ampuni kami. Wanita ini milikmu. Lakukan apapun yang kau inginkan dengannya. Harus mengeluarkan mereka dari sini. Kalau tidak mereka akan tahu dan membunuhku untuk membungkamku. Baiklah, karena itu masalahnya. Ayo pergi. Terima kasih. Aku ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan seorang gadis, tetapi aku hampir kehilangan nyawaku. Nona Xiao, kau harus membayar ekstra untuk ini. Nona Xiao. Bangun. Bangun. Rumah Sang Sing Sing. Mesum, Aku hanya ingin mengambil kunci mobil. apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Jelaskan dirimu, atau aku akan mengambil nyawamu. Sebaiknya aku tidak menyebutkan keterlibatan saudara laki-lakinya. Aku hanya menyelamatkannya demi uang. Semalam kau sangat cantik. Kau sendiri yang mendekatiku. Bajingan kau berbohong. Jika bukan, karena aku menyelamatkanmu kemarin, kedua orang itu pasti sudah membawamu pergi. Apa kau tahu betapa berbahayanya itu? Pisau itu. 1 sentimeter dari leherku. Sial. Mereka benar-benar membiusku. Ingat sekarang. Ini, tutup mulutmu. Jika kau berani membocorkan satu kata pun tentang ini, aku akan mengebirimu.
cantik. Uang ini untuk membuatmu tetap diam. Jadi tentang aku menyelamatkanmu. Bagaimana dengan itu? Kode QR. 100.000 yuan diterima melalui Alipay. Terima kasih cantik. Lupakan semua tentang tadi malam. Ingat, kita tidak pernah bertemu. Jika kita kebetulan bertemu suatu hari nanti, sebaiknya kau menjauhiku. Apa? Apa yang sedang kau lakukan? Kau. Kunci. Aku menyelamatkanmu, dan kau tidak berterima kasih, kau bahkan memukulku. Ketika aku menjadi kaya, aku akan... Selamat siang Tuan Muda. Tuan Muda, Kemarin 2 preman mengira aku adalah bos mereka. Sekretaris keluarga Shang. jika seseorang tidak mengenali Leontin Gyup Panlong, pusaka keluarga Chang dari Longcheng, Bing Yu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukanmu. Keluarga Shang dari Longchen lagi. Apa kau yakin kau tidak salah orang? Hanya karena Leontin Gyup rusak yang aku kenakan ini. Aku adalah tuan muda kalian. Ini adalah pemeriksaan latar belakangmu. Yang Xing Xing 23 tahun, tumbuh besar di panti asuhan, bekerja sebagai sukarelawan di panti asuhan selama 3 tahun, kemudian bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah hotel selama 6 bulan 3 hari. Setelah itu mulai bekerja di bengkel reparasi, sebagai pekerja magang selama 1 tahun 3 bulan, meninggalkan bengkel reparasi sejak kau mulai mengantarkan makanan. Benar. Apa aku ini? Pria malam yang hidup selama lebih dari 20 tahun. Benarkah pewaris aset triliunan? Ini juga perbandingan DNA-mu dan Tuan. Kau benar-benar Tuan muda kami yang telah hilang selama bertahun-tahun. Juga orang yang memiliki aset triliunan dalam keluarga Zhang Longcheng. Tuan muda, Tuan ingin berbicara denganmu di telepon. Xing Xing, aku sudah mengirim helikopter. Au dan Biniu pulang bersama. Tuan Shang. Kakek. Aku. Beri aku waktu. Biarkan aku mencerna ini. Selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba perubahan identitas yang sangat besar. Aku perlu istirahat. Baiklah bagaimana? Kalau begini, aku akan mentransfer 1 miliar ke rekeningmu terlebih dahulu. Kau urus semua yang perlu kau urus. Aku akan menjemputmu dalam beberapa hari. Demi keselamatanmu, aku akan merahasiakan identitasmu dari semua orang. Biniu akan tinggal di Sasi. Siap melayanimu. Alipay menerima 1 miliar. Ini benar-benar 1 miliar. Lina pacar Shang Xing Xing. Yang Xing Xing, bukankah sudah kubilang untuk tidak datang ke rumahku dengan santai? Kau tidak ingin aku datang ke sini. Itu karena kau ingin membawa pria lain kembali, kan? Aku yang menyewa tempat ini untukmu. Lalu kenapa? Sedikit uang yang kau punya itu, bahkan tidak sebanyak yang kakak uang, habiskan untuk roket untukku dalam 1 malam. Manajer Uang Manajer SDM Star Investment. Lina orang ini adalah Seorang pengantar barang yang bangkrut. Dia mengirimiku hadiah selama beberapa hari, dan benar-benar berpikir dia pacarku. seorang pengantar barang. Bekerja cukup keras. Tidak heran dia tidak punya energi untuk memuaskan nanaku. Kau saudara yang nakal. Hei pengantar barang. Belikan aku Durex. Dan kirimkan ke distrik di Hall 103. Aku butuh ukuran besar. Kita akan menggunakannya malam ini. Tuan Muda Shang, lingkungan dan keamanan di sini adalah yang terbaik. Itu sangat sesuai dengan statusmu. Kau wanita jalang, berani-beraninya kau tinggal di rumahku, keluar sekarang. Nyonya Wang istri Cera Wang. Atau aku akan menelanjangimu dan melemparkanmu ke jalan. Kakak Wang katakan sesuatu, bukankah kau bilang kau benar-benar mencintaiku? Bukankah kau bilang kau akan menceraikannya dan melindungiku selamanya, saudara Wang? Keluar. Kau benar-benar berpikir kau itu istimewa. Aku bermain denganmu, aku memberimu muka. Bermain, mendatangkan masalah sendiri. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghadapimu ketika aku kembali. Bukankah ini Nyonya Wang? Apa? Baru saja pindah ke rumah besar dan kau sudah ditendang keluar? Yang Xing Xing, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau bilang tempat ini bagus? Aku di sini untuk membeli unit. Seolah-olah kau mampu. Kau di sini untuk menemuiku kan? Jangan buang waktumu. Aku lebih baik menjadi simpanan pria kaya dan tidak akan menikahi orang miskin sepertimu. Aku sangat menyesal. Wanita gila dari entah mana. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengusirnya sekarang juga. Satpam usir dia. Aku beritahu kau dia bangkrut. Dia hanya orang miskin. Silakan lewat sini. Villa keluarga Xiao. Tuan Muda Shang,
Apartemen ini adalah apartemen terindah dari kompleks apartemen ini. Anda ada di sini. Layak untuk status mulia Anda. Anda lihat. Xiao Huang membawa klien untuk melihat apartemen. Ya, Apartemenku ini bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh sembarang orang. Nyonya Xiao. Anda tidak tahu. Ini adalah... Manajer Wang, berapa harga apartemen ini? 50 juta. Hanya berdasarkan penampilanmu. Dalam hidup ini, kau mungkin bahkan tidak mampu membeli toilet. Aku benci orang yang seperti ini, merendahkan orang lain. Hal yang paling tidak aku kekurangan saat ini adalah uang. Lihat saja aku menguburmu dalam uang. Aku akan memberimu 55 juta, pembayaran penuh. 55 juta. Lihatlah mataku yang sudah tua dan buram ini. Aku tidak melihat dengan jelas untuk sesaat wajah aslimu. Lihat dirimu. Penampilan luar biasa, kehadiran bermartabat. Kau terlihat seperti seorang bangsawan. Aku minta maaf atas kesalahan tadi. Mohon maafkan aku. Ayo silakan masuk lihat-lihat. Xiao Huang. Aku mengatakan ini pagi ini ketika aku bangun, kelopak mata kiriku terus berkedut. Ternyata orang yang mulia telah tiba. Ya, 55 juta mengungkapkan warna aslimu. Anaknya punya uang. Keren. Rumah ini tidak untuk dijual. Kau pengasuh. Hak apa yang kau punya untuk menjual rumah ayahku? Ayahmu hilang. Rumah ini milikku dan ayahmu. Harta bersama pernikahan. Aku bilang jual ya jual. Ini sebenarnya rumahnya. Kalau begitu ini pasti istri kedua yang legendaris. Sepertinya kenaikan pangkat pengasuh sudah terkonfirmasi. Tunggu. Ketua grup Xiao juga hilang. Li Rumei, tidak peduli apa aku tidak akan pindah. Aku akan menunggu di sini sampai ayahku kembali. Ayahmu berutang 10 miliar dan melarikan diri. Kau masih berharap dia akan kembali untuk melunasi utangmu. Dia bajingan egois. Kau tidak punya hak untuk berbicara tentang ayahku seperti itu. Apa kau menjual rumah ini atau tidak? Jual, tidak jual. Kenapa harus dia? Jual. Rumah ini atas namaku. Aku bilang jual ya jual. Aku akan memberimu 60 juta. Semua perabotan tetap di sini. Menghemat masalahku untuk membelinya. 60 juta. Segala sesuatu di rumah ini adalah milikmu. Termasuk dia juga milikmu. Baiklah, manajer Wang. Kalian berdua pergi dan urus prosedurnya. baiklah. Baiklah, Tuan Jiang, Anda sangat dermawan. Kalau begitu kami akan pergi mengurus prosedurnya. Silakan. Aku bilang rumah ini tidak untuk dijual. Apakah rumah ini untuk dijual? Itu bukan urusanmu. Jika kamu tidak mau pindah, maka mohonlah pada Tuan Jiang. Dengan penampilanmu, asalkan kamu bersedia berbaring di bawahnya. Keluar. Betapa mesumnya. Apakah harus seperti ini? Kita menandatangani kontrak. Memenuhi tanpa syarat. Semua permintaan yang wajar dari pemberi kerja. Sehari yang lalu. Tuan yang kami akan mengurus prosedurnya. Bukankah kamu seorang pengantar barang? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kaya? Aku memenangkan lotre, tidak boleh. Benar, ini rumahku sekarang. Kamu juga bisa pergi. Tidak, ini rumahku. Aku sudah tinggal di sini sejak aku kecil. Aku tidak peduli. Aku tidak pergi. Aku akan menunggu di sini sampai ayahku kembali. Jangan menangis. Aku tidak tahan melihat wanita menangis. Terutama wanita cantik. Dia cukup menyedihkan. Awalnya seorang putri yang dimanja. Dalam semalam ayahnya menghilang. Dan meninggalkannya dengan hutang besar. Aku beralih dari tidak punya uang menjadi punya uang. Tapi seperti dia yang beralih dari kaya menjadi miskin. Kebanyakan orang benar-benar tidak bisa menerima itu. Kalau begitu kamu bisa tinggal. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Hei, jangan kurang ajar padaku. Aku tidak mengasihanimu. Kamu dengar barusan, ibu tirimu seharga 60 juta, menjual semua yang ada di ruangan ini, kepadaku. Sekarang kamu milikku. Jangan salah paham. Maksudku adalah, aku kebetulan membutuhkan seorang pelayan. Karena kamu ingin tinggal, maka tinggallah dan jadilah pelayanku. Kamu sudah keterlaluan, nona muda ini. 1 juta sebulan. Ayahku hilang sekarang. Untuk mendapatkan uang dan tinggal di rumah. Aku hanya harus menahannya untuk saat ini. Baiklah, tapi jangan sombong. Ketika ayahku kembali, dia akan membeli rumah itu kembali untukku. Baiklah, kamu adalah majikan. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku haus. Bukankah gelasnya Anda tepat di depanmu?
Aku membayarmu gaji yang sangat tinggi. Tidak terlalu berlebihan untuk memintamu menuangkan segelas air untukku kan? Baiklah. Gadis dalam kesulitan ini, menggodanya cukup menyenangkan. Milikmu. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sangat menyesal. Aku tidak sengaja. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat. Dan ambilkan aku beberapa pakaian bersih. Pakaian macam apa ini? Apakah ini bahkan bisa dipakai? Aku orang kaya sekarang. Pakaian ini benar-benar membutuhkan peningkatan. Ayo pergi membeli beberapa pakaian. Kamu mau kemana? Untuk berganti pakaian. Toko mewah. Terlihat seperti pengamat toko kelas rendah. Halo. Biar aku lihat yang itu. Maaf. Kami tidak punya ukuranmu untuk barang itu. Meremehkanku ya? Semua yang ada di toko ini, semua barang baru dengan ukuran saya. Keluarkan semuanya. Pergi ambilkan. Aku hanya ingin yang mahal bukan yang murah. Saya mohon maaf Tuan. Barang baru kami hanya untuk anggota. Mulai dari 1 juta. The film was translated and narrated by Jadikan 5 juta. Apa? 5 juta? Jadi ikut atau tidak? Jika tidak aku akan pergi ke tempat lain. Permisi. Silakan tunggu di ruang VIP Tuan. Saya akan mengatur layanan eksklusif segera. Berapa banyak yang kamu menangkan di lotre? Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Enak ya jadi kaya. Jiang Xingxing. Kebetulan sekali. Bilang teman sekelas Yang Xingxing. Senang bertemu denganmu di sini. Sungguh sial, bertemu dia di sini. Ini teman sekelas SM aku. Dia sangat tampan saat tumbuh dewasa. Populer di kalangan gadis-gadis. Selalu dikelilingi oleh sekelompok gadis. Hanya karena itu, kami sering memanggilnya ke kamar mandi untuk rapat. Benarkah? Jadi apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Masih mengantar makanan? Pun kini mencoba bersikap lebih unggul dariku. Dulu itu berhasil. Sekarang dia hanya di sini untuk menarik kata-katanya kembali. Pengantar barang yang sangat tampan. Aku yakin pelanggan wanita memberinya tip lebih besar. Sepertinya kamu memilih jalur karir yang tepat. Apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Kamu pasti menjalankan tugas kan? Kamu tidak mungkin berbelanja di sini kan? Karena kita teman sekelas lama. Pilih sesuatu. Aku akan membelikannya untukmu. Tidak perlu. Aku tidak ingin apapun yang mampu kamu beli. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tuan Xiang, barang-barang edisi terbatas terbaru yang dibeli wanita ini untukmu ada di sini semua. Edisi terbatas? Kamu bilang barang-barang itu sudah habis terjual. Maaf Tuan, barang-barang edisi terbatas kami hanya tersedia untuk anggota VIP tertinggi. Kartu Anda belum mencapai level itu. Aku akan mengambil ini. Sial. Mungkinkah anak ini benar-benar mengubah keadaan? Lihat wanita di sebelahnya itu. Dia pasti sudah mendapatkan wanita kaya yang lebih tua. Seorang pria simpanan berani pamer di depanku? Ayo pergi. Xingxing. Sudah lama sekali sejak kita bertemu satu sama lain. Malam ini, aku sudah mengatur pertemuan dengan beberapa teman sekelas. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Kamu harus datang. Baiklah. Masih ingin melihatku mempermalukan diri sendiri? Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menarik kata-katamu kembali. Ruang Cincek, ruang Tianfu, ruang serbaguna. Xiao Wan. Pergi ambil mobilnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lembut. Kamu adalah kakekku. Tuan Tua Xiang, kepala keluarga Xiang. Kakek.
Jika kamu ingin bertemu denganku, telepon saja. Mengapa repot-repot? Waris keluarga Sen Longchen. Bahkan jika aku tidak mengungkapkan identitasmu sekarang, cepat atau lambat seseorang akan mencium baunya dan datang mengintai. Pada saat itu, akan ada serangan terbuka dan terselubung yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pelajaran pertama. The film Kakek was mengajarimu. translated and narrated by Selalu waspada. Media. Aku tidak menyangka pertemuan pertama kita, sebagai kakek dan cucu akan seperti ini. Sepertinya menjadi pewaris keluarga Xiang, tidaklah mudah. Sing Sing. Maafkan aku. Kamu sudah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun ini. Kakek pasti akan memberikan kompensasi kepadamu. Aku dinar 1 miliar. Hampir habis. Binyu berikan dia kartu lagi. Tidak terbatas. Habiskan sesukamu. Tidak terbatas. Sepertinya uang keluarga Xiang tidak akan pernah bisa kuhabiskan seumur hidupku. Villa keluarga Xiang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ikut aku ke reuni kelas. Aku tidak akan pergi. Pergi keluar untuk makan malam. Bukanlah bagian dari tugas seorang pengasuh. 1 juta untuk sekali makan, kamu pergi atau tidak? Xiang Xing, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Bukan urusanmu. Jika kamu tidak pergi, aku akan mencari orang lain. Jangan. Aku akan pergi denganmu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Lumayan. Sing Sing ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Belum cukupkah kamu dipermalukan? Aku yang memintanya datang. Ayo Sing Sing, silakan duduk. Karena kamu datang tanpa diduga, aku lupa menyiapkan kursi untukmu. Pelayan 2 kursi lagi. Trik ini lagi. 3 tahun lalu. Halo. Kue yang kamu pesan. Bukankah itu Xiang Xing Xing? Lama tidak bertemu. Masih mengantar makanan? Ambil sepotong, ambil sepotong. Pelayan. Uang tua. Kau pikir seseorang yang sibuk mengantar makanan punya waktu untuk makan bersama kita? Bukankah kau melakukan itu untuk merusak kesempatannya menghasilkan uang? Ini ongkos kirim hari ini. Ambil ini. Kita semua kenalan. Simpan saja kembaliannya. Ini. Makan perlahan. Tidak perlu mengembalikannya untuk kami. Kamar pribadi terbesar. Hotel Noah. Sing Sing, kau cukup sukses sekarang. Benarkah? Ya Sing Sing. Di mana kau mencari nafkah sekarang? Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Teman sekelas Xiang Xing Xing sekarang berbeda. Aku bertemu dengannya di toko mawar hari ini. Hampir tidak mengenalinya. Jika aku tidak salah. Itu semua berkat wanita cantik di sampingnya ini. Dipelihara oleh wanita secantik ini. Aku sangat iri. Kau salah paham. Dia bosku. Membayarku 1 juta setiap bulan. Kerja bagus. Aku akan memberimu kenaikan gaji ketika kita kembali. Permisi semuanya. Pengeluaran minimum untuk kamar pribadi ini adalah 8.800.000. Apa yang telah Anda pesan sejauh ini? Mungkin tidak cukup. Apakah Anda ingin memesan sesuatu yang lain? Benar. Setengah kilogram trufel putih Italia untuk permulaan. Dan setengah kilogram kaviar almas. 1 lobster Australia untuk setiap orang. Setengah kilogram foie gras per orang juga. Dan 1 peti Roman e Conti. Tuan, barang-barang yang baru saja Anda pesan dijual per gram. Aku tahu lalu. Kau pikir kami tidak mampu? Tentu saja Tuan, karena sifat khusus dari bahan-bahannya. Bisakah salah satu dari Anda menandatangani pesanan terlebih dahulu? Lilan yang mentraktir kita hari ini. Aku tidak mungkin membayar tagihannya kalau begitu. Begini saja, aku traktir besok. Kamar yang sama, semua orang diundang. Baiklah. Apa ini? Ini gosong. Sudah kubilang aku tidak bisa memasak. Aku pikir kau melakukannya dengan sengaja. Siapa kalian? Keluarga Xiao berutang uang kepada kami dan tidak bisa membayar. Kami mengambil barang-barang mereka sebagai jaminan. Punya masalah dengan itu? Ini rumahku. Kalian masuk tanpa izin. Keluarga Xiao menjual rumah ini kepadaku.
Monyet sialan. Mana mungkin aku percaya padamu. Putri sulung keluarga Xiao masih di sini. Sudah kubilang, ini rumahku. Semuanya di sini milikku. Termasuk dia. Maaf bos. Kami hanya di sini untuk menagih utang dari keluarga Xiao. Dengan pendekatan itu, kupikir kau di sini untuk menculik seseorang. Tidak. Kami terpaksa melakukan ini. Jika kami tidak membawa sesuatu kembali, akan sulit untuk menjelaskan. Kupikir dia baru saja mendapatkan uang. Dari kelihatannya, dia pasti punya dukungan lain. Jadi kau bersama Rong Chen. Ya, Tetapi tanggal pembayaran belum tiba. Perusahaan besar menggunakan taktik tingkat rendah seperti itu untuk menagih utang lebih dari 10 miliar. Tidak masuk akal. Kembali dan beritahu bosmu. Keluarga Xiao tidak akan gagal bayar. Jika kau tidak dapat menemukan ayahku, kau dapat menemukan aku. Tetapi dalam batas waktu. Jangan datang dan melecehkanku lagi. dimengerti. Keluar. Sepertinya ada lebih banyak hal tentang keluarga Xiao daripada yang terlihat. Xiao Jiangwu menghilang setelah menanggung utang. Li Shentian memberi obat-obatan pada Xiao Wan. Rumah itu dijual. Dan kemudian, seseorang muncul untuk menculik. Kamar tidur Xiang Xingxi. Matahari terbit di barat. Belum pernah kulihat kau begitu bersemangat. Sepertinya kau membutuhkan sesuatu dariku. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa begitu caranya meminta bantuan? Bagaimana dia tahu? Katakan saja apa yang kamu inginkan. Aku ingin meminjam uang darimu. Aku akan bekerja lebih keras. Seberapa lebih keras? Apa kau akan? Lupakan saja. Singkatnya, apa kau akan meminjamkannya atau tidak? Aku bisa menulis surat utang untukmu. Kau hanyalah pengasuhku. Kita tidak punya hubungan darah. Bahkan jika aku punya uang sebanyak itu, mengapa aku harus meminjamkannya padamu? 10 miliar. Apa kau pikir itu mudah untuk dilunasi? Lupakan saja, aku akan mencari jalan sendiri. Kekacauan keluargamu. Bukan hanya 10 miliar sederhana. Masalah Rong Chen yang kuminta kau selidiki. Bagaimana perkembangannya? Tuan muda kami telah menemukan bahwa Rongcheng, tempat keluarga Xiao berutang uang, adalah perusahaan baru. Bos di balik layar sangat misterius. Kami belum menemukan informasi apapun tentang mereka. Sepertinya keluarga Xiao sangat mungkin sudah dijebak orang lain. Kami belum bisa memastikan. Ngomong-ngomong, kami menemukan bahwa Li Shentian tampaknya memiliki beberapa urusan dengan Rongcheng. Kami belum mendapatkan bukti konkret. Li Shentian lagi. Nona tas-tas ini jika digabungkan, bisa memberimu 800.000. Sedikit sekali. Jam tangan ini saja, harganya 60.000 saat aku membelinya. Kau tahu ini barang bekas. Jual jika kau ingin menjual. Bawa kembali jika tidak. Xiao Wan, ternyata itu benar kau. Alison Teman Xiao Wan. JT ini teman terbaik yang kau sebutkan sebelumnya. Pewaris Xiao Corporation. Bagaimana kau bisa berakhir menjual tas? Man sahabat Xiao Wan. Setiap orang punya kesulitan masing-masing. Maafkan aku. Aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan. Aku tidak bermaksud jahat. Berapa harganya tadi? Tambahkan 200.000 lagi untuk Nona Xiao. Baiklah. Tidak perlu. Xiao Wan, tunggu aku. Xiao Wan, jangan pergi. Tidak ada yang bisa menghubungimu akhir-akhir ini. Kudengar, ayahmu berutang 10 miliar dan melarikan diri. Benarkah itu? Mengapa kau tidak memberitahu kami jika kau punya masalah di rumah? Akan kuberitahu apa? Malam ini aku akan mengajak beberapa teman, dan kita semua akan bertukar pikiran mencari solusi untukmu. Terima kasih. Berterima kasih padaku untuk apa? Kita sahabat. Kau pulang dan bersiap-siap. Nanti ku kirim lokasinya. Sampai jumpa. Kakek aku sudah sampai di tempat yang kakek sebutkan. Apa menjadi presiden perusahaan? Xing sebelum kau mengungkapkan identitasmu dan secara resmi mengambil alih bisnis keluarga, aku akan memberimu perusahaan cabang untuk berlatih dan omong-omong biasakan diri dengan koneksi di dunia bisnis. Ini adalah perusahaan investasi terbesar di sesi, tapi untuk keluarga Shang kita, itu bukan apa-apa. Maju saja dan coba. Baiklah, aku mengerti kakek.
Pindahkan mobilmu, kau tidak boleh parkir di sini. Siapa bilang? Aku. Apa kau pikir mobil apa saja bisa parkir di sini? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini adalah gedung perkantoran termahal di seluruh Cheshire. Mobil-mobil yang diparkir di dalam, setidaknya BBA. Aku ingin bersikap rendah hati di depan kakek. Aku secara khusus menemukan mobil butut untuk datang ke perusahaan. Tapi satpam sialan ini menghentikanku. Tuan Presiden Anda sudah tiba. Nona Bing. Bingyo. Kau mengubah cara memanggilku dengan cepat. Dulu aku mengelola perusahaan ini. Sekarang kau di sini. Aku sekretaris pribadimu. Kau punya kebutuhan apapun, kau bisa menemukanku kapan saja. Kakek benar-benar mengatur wanita cantik seperti itu untuk berada di sisiku, melayaniku secara pribadi. Apakah dia sedang menguji kemauanku? Ini adalah presiden baru kita dari Star Investment. Cepat dan bergerak. Maafkan saya, penglihatan saya buruk sekali. Tempat di dalam nomor 1. Tolong. Baiklah. Kamu naik duluan. Beritahu semua eksekutif senior. Ada rapat setengah jam lagi. Baiklah, Aku tidak ingin melihatnya lagi. baiklah. Siapa ini? Berani sekali. Memarkir mobil di tempat nomor 1. Itu tempat yang dikhususkan untuk presiden. Jiang Xingxing. Jangan bilang kamu mengikutiku. Berapa kali harus kukatakan padamu? Pindah. Jangan jadi pemandangan yang tidak enak dilihat di sini. Kamu tidak di sini untuk menemuiku? Lalu, mengapa kamu berpakaian begitu formal? Kamu tidak mungkin di sini untuk melamar. Posisi penjaga keamanan kan? Tapi, sejauh yang aku tahu, Star Investment tidak mempekerjakan penjaga keamanan dari luar. Begini saja aku akan bertanya pada saudaraku Wang. Jika perusahaan masih membutuhkan petugas kebersihan, Kamu orang yang istrinya ketahuan selingkuh dan menendangmu keluar kan? Benar Utamaya? apa yang kamu tahu? Dia melindungiku saat itu. Saudara Wang ingin membalas budi padaku, secara khusus memberiku pekerjaan di Star Investment. Dia cukup mampu kalau begitu. Tentu saja. Saudara Wang adalah manajer sumber daya manusia. Narao. Aku ada rapat nanti. Salin dokumen ini. Dan bawa ke kantorku. Kenapa kamu lagi? Dia di The sini film untuk was wawancara pekerjaan translated sebagai and petugas kebersihan. narrated by Kalau Ed begitu Media. kamu boleh pergi. Aku sudah mengambil keputusan tentang ini. Kalian berdua anjing, masih saja bermain-main bersama. Sempurna. Aku bisa mencabut parasit-parasit ini bersamaan. Siapa presiden ini? Aku tidak tahu. Muncul begitu tiba-tiba. Presiden, semuanya sudah hadir. Rapat bisa dimulai. Anda presidennya? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu. Aku salah. Presiden, aku salah. Seharusnya aku tidak mengutukmu. Seharusnya aku tidak mempermalukanmu. Bukan itu. Pikirkan lagi. Tidak ingat. Kalau begitu biar aku yang mengatakannya untukmu. Menyalahgunakan posisimu untuk memberikan pekerjaan kepada selingkuhanmu di perusahaan. Itu terjadi kan? Biar aku jelaskan. Kehidupan pribadi yang berantakan, penyalahgunaan kekuasaan. Jelaskan pada Departemen Hukum Perusahaan. Keluar. Pergi periksa, apakah dia memiliki catatan penggelapan dana perusahaan. Baik, Presiden. Ingat itu. Perusahaan saya tidak memelihara benalu. Kuharap semua orang akan menjadikan ini sebagai peringatan. Ya, Presiden, ini semua perusahaan yang tertarik kita akuisisi. Di antara mereka, saya pikir ada satu yang akan sangat Anda minati. Rencana proyek akuisisi Xiao Group. Xiao Group. Kita akan pergi melihatnya ketika ada waktu. Baiklah, mari bersulang. Chen Liang tuan muda kedua dari keluarga Chen. Kakak Xiaowan, lama tidak bertemu. Kemarilah duduk di sini bersamaku. Tuan Muda Chan hanya punya mata untuk Xiaowan. Kau bahkan tidak melihatku lagi. Bagaimana mungkin, jika bukan karenamu? Bagaimana kita bisa mengundang Nona Xiao? Dia biasanya tidak pernah menghadiri pertemuan kita. Ya, Kamu terlambat jadi minum segelas sebagai hukuman. cepat ambil. Apakah kamu masih ingin meminjam uang? Nona Xiao, Anda benar-benar kuat minum.
Bersulang untuk Nona Xiao. Sini-sini biar aku yang menawarimu bersulang. Nona Xiao, Anda peminum yang baik. Ayo satu lagi. Aku tidak bisa minum lagi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa kau benar-benar berpikir kau itu Nona Xiao? Kudengar kau meminjam uang kemana-mana. 100.000 per gelas. Terlalu sedikit? Jadi, 10 juta. Kau menghabiskan waktu sebulan bersamaku. Aku meminjam uang bukan menjual diri. Apa salahnya menghabiskan waktu bersama? Tuan muda yang tampan dan kaya. 10 juta cukup untuk membelikanmu berapa banyak tas? Beraninya kau merusak kesenanganku? Aku ini ayahmu. Kau berani menyentuh orang-orang ayahmu. Tangan ini kan? Apa kau tahu siapa keluargaku? Setengah dari Shashi milik keluarga Chenku. Beraninya kau? Aku tidak peduli siapa kau. Aku salah, aku salah. Tunggu saja. Jadi begini caramu mengumpulkan uang. Berencana menjual diri? Bukan begitu. Jika bukan, karena aku bertemu denganmu siang ini di depan toko barang antik, dan mengirim seseorang untuk mengikutimu, kau pasti sudah dimakan hidup-hidup tanpa meninggalkan tulang. Terima kasih. Tumben sekali kau sentimental. Aku tidak terbiasa dengan ini, meskipun aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Jangan jatuh cinta padaku. Percaya diri sekali. The film was translated and narrated by M. Ngomong-ngomong, aku perlu mengingatkanmu. Daripada meminjam uang kemana-mana, kau seharusnya lebih memperhatikan urusan internal Xiao Group. Jika tidak sebelum kau bisa meminjam uang, Xiao Group akan hilang. Apa maksudmu? Xiao Group mengadakan rapat pemegang saham besok untuk memutuskan likuidasi kebangkrutan. Aku putri sulung keluarga Xiao. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa masuk ke perusahaan sendiri? Hari ini adalah rapat Dewan Xiao Group. Sepertinya hanya pemegang saham dan perwakilan pemegang saham yang bisa hadir. Jika aku ingat dengan benar, kau Nona Xiao sama sekali tidak punya saham. Bagaimana kau bisa masuk? Putraku telah bekerja selama bertahun-tahun dengan rajin untuk Xiao Group. Aku sudah bekerja keras seperti budak melayani Xiao Jiangwo. Dia memberiku dan putraku sedikit saham. Bukankah itu terlalu berlebihan untuk diminta? Biarkan aku masuk. Nona Xiao, kau seharusnya belajar memahami situasi. Baiklah, cepat pergi. Kenapa kau datang ke sini? Mohon. Kalian semua tahu, JL Xiao berutang 10 miliar. Dia tidak bisa ditemukan sekarang. Kami tidak bisa terus memikul beban ini. Ini bukan solusi. Jadi aku mengusulkan likuidasi kebangkrutan dan kemudian restrukturisasi aset untuk memaksimalkan keuntungan bagi semua pemegang saham yang hadir. Aku tidak setuju. Li Shengtian, kenapa kau duduk di sana? Ayahmu melarikan diri. Jika bukan karena putraku bertindak sebagai direktur, perusahaan ini sudah lama hilang. Kalian semua, untuk mendapatkan Xiao Group, merencanakan semua ini. Hilangnya ayahku. Apakah itu juga perbuatan kalian? Xiao Jiangwu dan aku, bagaimanapun juga adalah suami dan istri. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Berhenti memfitnahku di sini. Hati-hati, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Sepertinya hilangnya Xiao Jiangwu. Dia benar-benar tidak tahu. Kau begitu ingin melikuidasi dan menjual. Bukankah itu untuk mengubah Xiao Group menjadi namamu? Xiao Wen, likuidasi kebangkrutan, restrukturisasi modal, untuk menjamin kepentingan semua pemegang saham. Xiao Group bukan hanya milik keluarga Xiao. Dia itu betapa munafiknya. Dia bahkan bisa menindas saudara perempuannya sendiri. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan lakon ini. Karena kau punya keberatan, kenapa kita tidak membiarkan para pemegang saham voting dengan mengangkat tangan, umumkan kebangkrutan, atau memikul 10 miliar ini, dan menunggu ketua Xiao kembali? Ya, setuju. Saya setuju, saya memilih kebangkrutan. Saya setuju. Saya setuju. Xiao Wan, lihatlah. 6-0 itulah
hasilnya. Tunggu, saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Ada apa dengan kalian? Bukankah kita semua sudah setuju? Presiden, sesuai instruksi Anda, saya sudah mengungkapkan kepada para direktur itu bahwa Star Investment tertarik untuk mengakuisisi Xiao Group. Kerja bagus. Begitu para orang tua bangka ini mendapat berita itu, mereka segera mengubah sikap mereka. Ini telah menunda kebangkrutan Xiao Group. Hanya dengan cara ini, mereka dapat memiliki lebih banyak alat tawar-menawar untuk menegosiasikan harga dengan Star Investment dan memaksimalkan kepentingan mereka. Presiden memang seorang Xiang. Taktik yang bagus. Mereka semua rubah tua. Gadis Xiaowan itu, melawan mereka tidak akan mudah. Presiden, The film was translated Bing Yu and tidak pernah mengerti. narrated by M Media. mengapa Anda membantu Nona Xiao? Mungkinkah Anda memiliki perasaan padanya? Jika Anda memiliki kesulitan, saya akan membantu Anda. Presiden, Bing Yu hanya akan membantu Anda menyelesaikan masalah, bukan menciptakan lebih banyak masalah untuk Anda. Saya malah digoda balik. Xiaowan, dengarkan aku. Dalam waktu kurang dari sebulan, pengadilan akan menyita seluruh aset Xiao Group dan melelangnya. Saya melakukan ini semua demi melestarikan sisa aset Xiao Group. Ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Kata-kata tak tahu malu seperti itu bisa diucapkan. Gadis itu Xiaowan tidak akan benar-benar mempercayainya, kan? Presiden, lalu haruskah saya membantu Anda menemukan kedua preman itu yang menculik Nona Xiao terakhir kali? Silakan. Dengan saksi dan bukti, mari kita lihat apa yang bisa dia katakan untuk membela diri. Xiaowan, aku serius. Tolong percayalah padaku. Sepertinya kamu benar-benar ingin ayah dan anak perempuan tanpa apapun, sampai tidak ada tulang yang tersisa. Siapa kamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Apakah kamu sendiri yang berbicara omong kosong? Di mana Xiaowan bertemu orang ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Silakan menikmati. Kamu semakin baik dalam hal ini. Apa? Apakah kamu ingin melayaniku di tempat tidur juga? Kamu tahu, aku tidak pernah menjadi pria terhormat. Gadis ini bahkan tidak melawan. Bisakah kamu membantuku tetap di Xiao Group? Kamu pasti punya cara. Aku sudah mengatakannya terakhir kali. Jika kamu menginginkan sesuatu, bertindaklah seperti itu. Kamu. Saat ini, aku hanya bisa menemukan petunjuk tentang hilangnya ayahku jika aku masuk ke perusahaan. Tolong bantu aku lagi. Gadis ini bermain api. Halo Presiden, meneleponku selarut ini. Kau tidak ingin aku membantumu dengan kesepianmu, kan? Wanita-wanita ini satu sama lain lebih genit dari yang terakhir. Mari kita bicara bisnis. Atur agar Xiaowan dan aku masuk ke Xiao Group besok. Itu Susah banget ya. tidak, hanya saja kedua penculik itu belum ditemukan. Dengan pengaruh keluarga Xiang di Longcheng, menemukan dua orang seharusnya tidak sulit, kecuali seseorang sengaja menyembunyikan mereka. Tetapi dengan kekuatan Li Shengtian, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan itu. Jadi aku khawatir. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada yang memberitahumu. Aku Presiden Star Investment. Untuk menilai nilai pasar Xiao Group, aku akan bekerja di sini sementara. Ada masalah dengan itu, Tuan Li? Presiden Star Investment? Kudengar. Villa keluarga Xiao juga dibeli olehmu. Kau melakukan semua masalah ini hanya untuk mendekati Xiaowan, bukan? Aku menyarankanmu untuk menjauhinya. Xiaowan, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku sekretaris Tuan Xiang sekarang. Tuan Xiang memiliki kantornya di sini. Tentu saja aku di sini. Kalau begitu layani Tuan Xiang dengan baik. Jangan khawatir. Demi keluarga Xiao, aku pasti akan bekerja lebih keras. Bagus. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Begitu dia pergi. Kau pengecut. Terima kasih karena selalu membantuku dan membawaku ke dalam perusahaan Xiao. Ini memberiku kesempatan untuk menemukan bukti. Biasanya saat ini, tokoh utama wanita menawarkan dirinya. Hei, apakah kau juga akan
Aku akan mencari bukti. The film Aku was akhirnya menyingkirkan kakek tua translated itu. and narrated by M Media. Tetapi bajingan lain muncul entah dari mana untuk menghancurkan rencanaku. Kita lihat saja nanti. Kau memanggilku? Sami Wakil Presiden Korporasi SA. Bodar. Siapa yang menyuruhmu terburu-buru menjual properti dan memamerkan kekayaanmu di saat seperti ini? Apakah kau takut orang lain tidak tahu bahwa hilangnya Xiao Jiangwu ada hubungannya denganmu? Menjual rumah bukanlah ideku. Ibuku yang menjualnya. Saat aku tahu, semuanya sudah terlambat. Ibumu bermain-main dengan Star. Orang-orang di Star tidak sederhana. Jika sesuatu terjadi, kau urus sendiri. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Kau ingin Xiao Jiangguo menghilang. Aku hanya membantumu memasukkan. Dia melarikan diri karena hutan. Kau berani mengancamku? Tidak, aku tidak berani. Bagaimana bisa aku mengancammu? Beri aku jalan keluar. Menyerah pada perusahaan Xiao. Sekarang Star terlibat. Anak itu jelas-jelas membantu Xiaowan. Bahkan jika perusahaan Xiao mengajukan kebangkrutan, restrukturisasi aset tidak akan jatuh ke tanganmu. Sebaiknya kau pegang saja kontrak hutang 10 miliar itu. Selanjutnya, jika tidak ada yang mencurigaiku, aku bisa mempertimbangkan memberimu hutang 10 miliar. Perusahaan Xiao. 10 miliar sudah cukup bagiku untuk memulai kerajaan bisnisku sendiri. Lalu, aku tidak perlu hidup di bawah aturan orang lain. Tapi sebelum itu, aku punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Villa keluarga Xiao. Coba. Roti panggang yang kau buat terakhir kali. Aku masih mengingatnya. Apa kau yakin bisa makan daging sapi ini? Lupakan saja jika kau tidak mau memakannya. Kau terluka. Aku sudah diurus sepanjang hidupku. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti, aku akan menjadi pengasuh yang memasak untuk orang lain. Aku belajar daring untuk waktu yang lama. Untuk memasak steak ini. Sejak kecelakaan ayahku. Semua orang di sekitarku, entah menghindariku, atau mencoba yang terbaik. Ingin menguras darah terakhir keluarga Xiao. Hanya kau. Meskipun kau selalu menindasku di permukaan. Selalu muncul saat aku membutuhkanmu. Perlahan. Sepertinya aku tidak terlalu membencimu lagi. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untukmu. Jadi stek ini adalah untuk berterima kasih padaku. Aku tidak menyangka nona muda yang dulunya sombong memiliki sisi yang begitu imut. Enak. Benarkah? Masakanmu sudah meningkat. Presiden kedua penculik itu telah ditemukan. Bagus, tunggu aku. Aku akan keluar. Jika kau ingin tahu berita tentang ayahmu, datanglah padaku. Kau telah menyinggung tuan muda ini. Kau tidak menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu dan bersikap baik, tetapi malah membawa Xiaowan berkeliling membuat masalah. Tidak heran seseorang membencimu. The film was translated Menyuruhku mencegatmu di and sini. narrated by M Media. Aku memperingatkanmu. Kau tidak bisa macam-macam denganku. Berhenti berpura-pura. Terakhir kali aku kalah darimu karena kau membawa orang. Kali ini. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Bunuh dia untukku. Siapa? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu wanita cantik yang datang ke pintuku. Tapi jangan khawatir. Setelah aku selesai dengannya, kita akan BR senang-senang. Hati-hati. Kau berani menyentuhku?
Apakah kau tahu siapa saudaraku? Lihat Jan Jinsong. Apakah kau tahu kau telah menyinggung keluarga Xiang? Akankah dia mengulitimu hidup-hidup? Ayo pergi. Bukankah kakek bilang, identitasku harus dirahasiakan? Akhir-akhir ini di dunia bawah, orang-orang terus bertanya tentangmu. Mengapa tidak memberitahu mereka saja? Kau adalah anggota keluarga Xiang. Itu juga akan membantu melindungi identitasmu. Jangan khawatir, ini adalah ide dari Tuan. Tidak heran Chen Liang dapat melacak pergerakanku. Jadi seseorang sedang menyelidikiku secara diam-diam. Siapa yang begitu tertarik padaku? Tidak heran seseorang mengincarmu, menyuruhku mencegatmu di sini. Itu Li Sentian. Tidak baik. Xiaowan dalam bahaya. Di mana ayahku? Jangan khawatir, adik kecil. Panggil aku kakak, dan aku akan memberitahumu. Li Sentian, kau bajingan. Ketika ayahku kembali, dia akan membunuhmu. Ayahmu tidak akan kembali. Bersikap baiklah. Dengarkan kakakmu. Kakak, ini akan baik untukmu. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Apa yang bisa kulakukan padanya? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kalau begitu, hanya bisa menyalahkan nasibnya yang buruk. Kau berani menyentuh wanitaku? Mengapa kau datang menemuinya sendirian? Dia bilang, dia tahu di mana ayah berada. Maafkan aku, seharusnya aku memberitahumu lebih cepat. Bawa dia ke atas. Dia yang menyuruh kami memberimu obat. Dia menyuruh kami mengikatmu ke tempat tidurnya. Kami hanya melakukan pekerjaan kami. Tolong ampuni kami. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Keluar. Terima kasih Tuan Muda Xiang. Tidak baik. Dia melarikan diri. Villa keluarga Xiao. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kau tidak akan memprovokasi mereka. Seharusnya aku yang meminta maaf. Aku sudah tahu sejak lama, Li Sentian menculikmu. Aku takut menyebabkan masalah saat itu. Jadi aku tidak berani memberitahumu. Tidak sampai aku mengubah identitasku. Dan melihat di Xiao Corporation, Li Sentian berakting di depanmu. Aku khawatir dan takut. Aku hanya bisa menjadikanmu sebagai sekretarisku. Dengan begitu aku bisa melindungimu setiap saat. Aku menyuruh Bingyu membawa kembali kedua penculik itu. Dan berencana untuk mengungkap wajah aslinya di depan umum. Aku tidak menyangka akan selangkah terlambat. Kau baru saja mengatakan. Itu untuk melindungiku. Tentu saja. Aku harus melindungi orang-orangku sendiri. Siapa orangmu? Kau pengasuhku. Tuan muda, seseorang ingin bertemu denganmu. Dia adalah kakak Chen Liang Chen Jinsong, ketua Chen Group. Hampir semua industri abu-abu di Shaxi adalah miliknya. Dia di sini untuk membuat masalah. Tuan Xiang, aku membawa adikku yang buta Chen Jinsong, tuan muda keluarga Chen. untuk meminta maaf padamu. Dalam semalam keluarga Chen kami, semua bisnis kami disegel. Kau memaksa kami ke jalan buntu. Kau melakukan ini. Tentu saja, jika mereka menyakitimu harus ada konsekuensinya. Hati-hati. Selain itu, kau melakukannya untukku. Berlutut. Maafkan saya Tuan Xiang. Sayalah yang buta. Saya sampah. Saya binatang. Anda orang yang berjiwa besar. Mohon maafkan saya. Saya akan bersujud kepada Anda. Saya minta maaf kepada Anda Tuan. Jika Anda masih belum puas, saya sendiri yang akan melumpuhkannya. Baiklah, akan ada saatnya saya membutuhkan Anda di masa depan. Terima kasih Tuan Xiang. Kantor Li Sentian kosong. Semua berkasnya hilang, termasuk yang terkait dengan Rong Cheng. Saya menduga, dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Sepertinya kontrak antara Xiao Corporation dan Rongsen benar-benar memiliki masalah. Jika tidak, Li Sentian tidak akan terus mempermasalahkannya. Bagaimana penyelidikan terhadap Rongsen? Li Sentian telah menghubungi Rong Cheng.
Saya menduga Li Shengtian hanyalah pion terbaik. Orang-orang di Rongcheng adalah dalang sebenarnya. Lalu orang di belakangnya. Sudahkah Anda menemukannya? Tidak. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Li Shengtian. Benar. Kita bisa lihat apakah Chen Jinsong berguna. Enakan bro? Anap. Kakak. Nanti kakak akan membuatmu merasa enak juga. Jangan terlalu tidak sabar kakak. Kamu akan bersenang-senang nanti. Bagus. The film was translated and narrated by M Media. Apakah obatnya sudah bekerja? Obatnya sudah bekerja. Apapun yang kita tanyakan, dia akan menjawab dengan jujur. Shao Corporation dan kontrak utang Rongcheng. Apa yang sedang terjadi? Kontrak itu palsu. Aku menipu Xiao Jiangwo untuk menandatanganinya sebelum dia menghilang. Jetty, kamu yang melakukannya. Dan kemudian kamu membuatnya seolah-olah dia berutang 10 miliar, tidak bisa membayarnya. Dan melarikan diri begitu? Bukan aku. Bos Rongchen yang berada di belakang layar. Dia berjanji padaku bahwa jika Xiao Jiangwo menghilang, Xiao Group akan menjadi milikku. Siapa bos Rongcheng di belakang layar? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu nama belakangnya adalah Shang. Suatu kali ketika aku pergi menemuinya, sekretarisnya mengatakan itu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Kirim seseorang untuk menyelidiki keluarga Shang. Lihat siapa yang telah membeli properti di Shashi. Ya. Tuan, kami telah menemukan sesuatu di sini. Xiao Jiangwo ketua menghilangnya Xiaos. Mungkin terkait dengan tuan muda kedua. Jangan beritahu Sing Sing dulu. Bagaimana kita menjelaskan masalah Xiao Jiangwo? Anda tangani sendiri. Juga, mengapa tuan muda kedua menyingkirkan Xiao Jiangwo? Kita harus terus menyelidiki. Jangan biarkan informasi apapun bocor. Dimengerti. Ruang pertemuan grup Xiao. Apa yang terjadi dengan grup Xiao dan Rongcheng? Kontrak utang. Kontrak itu palsu. Sebelum Xiao Jiangwo menghilang, aku menipunya untuk menandatangani kontrak ini. Mustahil. Rekaman ini palsu. Putraku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Faktanya ada tepat di depan Anda. Kontrak utang 10 miliar adalah skema yang dibuat oleh Li Shengtian dan Rongcheng terhadap ayahku. Apalagi yang bisa diperdebatkan? Aku tidak percaya ini. Di mana putraku? Anda pasti telah menculiknya dan memaksanya untuk mengatakan hal-hal itu. Putramu mungkin sedang menjahit sepatu sekarang. Kedua ibu dan anak ini hanyalah ular beludak tak tahu terima kasih. Buang wanita ini. Apa yang kalian lakukan? Aku istri ketua. Apa yang kalian lakukan? Jadi hilangnya ketua Xiao. Juga perbuatan Li Shengtian. Hilangnya ketua Xiao adalah karena dia mengetahui bahwa dia memiliki utang sebesar 10 miliar. Dia takut dan tidak tahan. Jadi dia memilih untuk melarikan diri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bagaimana mungkin? Ayahku bukan seseorang yang menghindar dari tanggung jawab. Dia tidak akan pernah melarikan diri. Xiaowan, tenanglah. Memiliki utang lebih dari 10 miliar. Siapapun akan takut. Sebelum kita mencurigai Li Shengtian, paling banter hanyalah seorang pian. Sekarang mengapa kita tidak menyebutnya? Siapa dalam Rongcheng? Apakah The Bingyu film was menyembunyikan sesuatu? translated Bingyu, and narrated bagaimana by M situasi dengan Media. Rongcheng? Rongcheng hanyalah sebuah perusahaan cangkang. Orang-orang kita sudah berada di sana. Tidak ada siapapun di sana. Saat ini, aku telah mengirim lebih banyak orang. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Villa keluarga Xiao. Utangnya sudah diselesaikan. Mengapa kamu masih mengerutkan kening? Masih belum ada kabar tentang ayah. Jangan khawatir. Penyelesaian utang keluarga Xiao akan segera menjadi pembicaraan di seluruh kota. Ayahmu secara alami akan kembali. Terima kasih Sing Sing. Jika bukan karena kamu menemukan Li Shengtian dan bukti penipuan kontrak, keluarga Xiao mungkin sudah berganti nama. Siapa suruh aku menjemput putri yang sedang kesulitan ini? Melihat kamu dengan rajin menjadi pengasuhku, tidak pantas untuk tidak membantumu. Tapi sekarang tidak apa-apa. Kamu bisa kembali menjadi nona tertua dari keluarga Xiao. Jadi, apakah hubungan kita berakhir? Bukankah kamu sudah cukup lama menjadi pengasuh aku? Kamu tahu bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Kakek. Mengapa kakek ada di sini? Aku mendengar tentang keluarga Xiao. Kerja bagus. Layak menjadi anggota keluarga Shang. Terima kasih kakek. Aku pasti akan membuat jejakku di Shashi di masa depan. Sesi.
Tempat ini terlalu kecil. Aku benar-benar tidak tega untuk membuang waktu di sini. Kembalilah ke Longcheng bersamaku. Aku ingin kamu terlibat dalam bisnis keluarga. Tapi kakek aku baru saja mulai di start. Baru mulai. Apakah itu gadis Xiao itu? Sesi terlalu kecil. Tidak perlu kita membuang usaha di sini. Kembalilah ke Longcheng bersamaku. Aku ingin kamu terlibat dalam bisnis keluarga Shan. Xiaoan. Kamu. Bukankah kamu menyukai gaun ini? Aku memakainya khusus untukmu. Apakah kamu mendengar apa yang kakek katakan padaku? Keluarga Sang dari Longcheng, kekayaan triliunan dolar, sedang menunggumu untuk mewarisinya. Kamu tidak bisa membuang waktumu pada seorang wanita. Kakek tidak akan pernah mengizinkan pewaris keluarga Shang untuk melakukan itu. Aku mengatur agar Bing Yu berada di sisimu. Bukan hanya untuk mendukung karirmu. Semua permintaanmu dia bisa penuhi. Aku selalu berpikir, memiliki Bing Yu di sisiku adalah untuk menguji tekadku. Aku tidak menyangka itu menjadi. Tapi kakek. Baiklah. Aku berharap bisa melihatmu di Longcheng besok. Sebenarnya sejak aku melihat Cheng Jinsong membungkuk padamu, aku tahu identitasmu tidak sederhana. Aku hanya tidak menyangka kamu menjadi dari keluarga Taipan keluarga Shang dari Longcheng. Maafkan aku. Seharusnya aku memberitahumu lebih cepat. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Tidak peduli apa identitasmu, hanya kamu yang baik padaku. Ketika aku berada di titik terendahku, kakakmu benar. Kamu seharusnya tidak tertahan karena aku. Longcheng adalah tempat yang seharusnya menjadi tempatmu. Apa yang kakek katakan, jangan dimasukkan ke hati. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Jangan khawatir. Aku Xiang Xingxing. Sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Aku akan kembali ke Longcheng dulu. Begitu semuanya beres, aku akan kembali untukmu. Aku akan menunggumu kembali. Berkelakuan baiklah di Longcheng. Jangan menggoda The gadis-gadis, film was translated terutama and sekretaris narrated seksi by itu. M Media. Aku satu-satunya pengasuhmu. Tidak. Aku ingin kamu menjadi putriku. Keluarga Xiang Longcheng. Kakek. Xing, persembahkan dupa untuk ayahmu. Katakan padanya kau sudah kembali. Kakek. Apa sebenarnya yang terjadi pada ayahku saat itu? Jangan bicarakan masa lalu lagi. Kakek. Bagaimana dengan ibuku? Dia juga sudah meninggal. Bing Yu. Xing. Ini adalah 100 propertiku. Bersama dengan kunci brankas. Semuanya sekarang dialihkan atas namamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bertanggung jawab atas keluarga Shang. Kakek, bukankah ini terlalu cepat? Aku belum tahu cara mengelola. Tuan muda, jangan khawatir. Ini hanyalah sebagian kecil dari aset keluarga Shang. Aku akan selalu membantumu. Ayah, ku dengar. Keponakanku yang telah lama hilang, telah ditemukan. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Sebagai pamannya, setidaknya harus. Ini putra kakakku, keponakan yang tidak bisa kami temukan, bahkan setelah dia kehilangan nyawanya. Bing Yu. Bawa tuan muda ke atas untuk mempersembahkan dupa. Tuan muda, Kamu. Ikut denganku. Urus kekacauanmu. Sendiri dengan Bronson. Jangan sampai Xing tahu. Kamu yang berada di balik Bronson. Ayah, bagaimana ayah tahu? Aku tidak peduli mengapa kamu mengacaukan keluarga Xiao. Tetapi Xing terlibat. Jika kamu berani melakukan sesuatu padanya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tentang saudaramu. Jangan sampai Xing tahu. Ayah, apakah Xing tidak tahu apa-apa? Dulu, kamu merendahkan status adik iparku dan memaksa mereka untuk pergi. Itu sebabnya kakakku, dalam perjalanan untuk menemukan Xing dan ibunya, mengalami kecelakaan mobil. Keluar. Ayah, Kamu tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di rumah tua lagi. Keluar.
Tuan, kesehatan Anda penting. Kecelakaan itu hanyalah sebuah kecelakaan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kecelakaan mobil itu benar-benar kecelakaan? Belum jelas. Binyo. Pindah dengan Sing Sing. Baiklah, Aku ingin kamu mengikuti Sing Sing. 2047. Aku tidak akan mengizinkan apapun terjadi pada Sing Sing lagi. mengerti. Sudah kubilang, seorang pemula Growth Swarm belaka. Berani bertindak sembrono di Shashe. Jadi itu orang tua itu yang mendukungnya. Jika aku tahu sebelumnya bahwa dia adalah anak yatim piatu kakak tertua, aku tidak akan membiarkannya kembali ke Longcheng hidup-hidup. Bos, haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Jangan bertindak gegabah. Orang tua itu sudah tahu. Aku adalah pemilik Longcheng. Jika kita bergerak melawannya sekarang, orang tua itu pasti akan menelusurinya kembali dari Xiao Jiangwo dan menggali apa yang terjadi saat itu. Benar, apakah Xiao Jiangwo sudah ditemukan? Belum. Kau idiot. Seharusnya aku melumpuhkanmu saat kau membiarkannya kabur. Mobilisasi semua tenaga kerja dan segera temukan dia untukku. Juga, awasi putrinya. Ya, Villa Shang Sing Sing. Sekretaris Bing. Kau bertingkah seperti kau mencoba The merayuku. film was translated and narrated by M. CL, jika Anda memiliki kebutuhan lain, Binju akan memenuhinya. Bagaimanapun, bisnis sebelum kesenangan, kesenangan sebelum bisnis. CL, tidak bisa menangani ini? Sekretaris Bing. Ayo pergi. Jangan terlambat di hari pertama di perusahaan. Anak perusahaan keluarga Xiang. CL, ini adalah nama-nama dari semua eksekutif senior di perusahaan. Silakan dilihat. Zhang Yi, Zhang Jia, Zhang Tian. Apakah mereka semua dari keluarga Xiang? Ya, beberapa tahun lalu karena kesehatan kakek yang buruk, semua eksekutif senior di perusahaan digantikan oleh orang-orang paman kedua. Paman kedua, secara terang-terangan mencuri dari kakek. Itulah mengapa kakek ingin Anda kembali ke Longcheng secepat mungkin dan mengambil alih keluarga Xiang. Sing Sing. Ini beberapa kontrak. Kamu baru datang, tidak familiar dengan banyak proyek, tapi jangan khawatir. Paman kedua sudah menilainya untukmu. Kamu hanya perlu menandatangani. Jangan ganggu wakil Jenderal Xiang. CEO saya akan meninjau dokumen-dokumen ini untuknya. Nona Bing selalu sangat pengertian. Sing Sing, kau juga harus berusaha. Jangan selalu biarkan kecantikan perusahaan kita terlalu banyak bekerja. Terima kasih atas perhatian Anda, Wakil Jenderal. Inilah yang seharusnya Binggu lakukan. Andalah Wakil Jenderal yang telah melakukan terlalu banyak hal yang seharusnya tidak Anda lakukan. Hati-hati agar tidak terlalu memaksakan diri. Baiklah. Paman kedua mencoba meminggirkanku. Dengan kekuatannya saat ini di keluarga Xiang. Untuk menghadapinya. Dan mendapatkan pijakan di Longcheng. Aku butuh jaringan dan sumber dayaku sendiri. Teman lama keluarga Xiang, Ai Fong putra tunggal keluarga Ai, dan CEO Mei Group. Baru-baru ini, mengalami masalah dengan arus kas. Berutang kepada kita 300 juta sewa. Hotelnya kebetulan ada di sana. Hadiah dari orang tua itu untukmu. Di antara properti-properti itu, 5.000 meter persegi. Dan itu di pusat kota. Itu pasti bernilai puluhan miliar. Karena perusahaan baik-baik saja sekarang. Ayo pergi. Ayo pergi menagih sewa. Dan bertemu dengan tuan muda ini. baiklah. Tuan muda Ai. Ini adalah CEO kami, Tuan Xiang. Ayo putra tunggal. Aku tidak menyangka Tuan Xiang begitu muda. Mari, Tuan muda Xiang silakan duduk. Maaf tuan muda. Aku telah mengganggu kesenanganmu. Kami di sini hari ini untuk membicarakan tentang sawah. Kami akan pergi setelah selesai. Tentang sewa ini. Sebenarnya, aku Tidak ingin menyewa lagi kan? Tidak apa-apa. Masih ada 1 bulan. Sampai masa sewa berakhir. Aku akan segera memasang informasi penyewaan. Kau bisa pindah. Dalam 1 bulan. Aku sedang mengalami masalah dengan arus kas. Aku sudah menjelaskan situasinya kepada Nona Bing. Tolong bantu aku. Beri aku beberapa hari. Setelah ini selesai, aku pasti akan membayarmu kembali. Aku hanya mengikuti kontrak.
Bagaimanapun juga ini melibatkan 300 juta sawah. Ini pertemuan pertama kita Tuan Muda Ai. Bantuan ini, aku tidak ingin melakukannya. Kamu, The keluarga film Ai was dan Xiang memiliki translated persahabatan and yang sudah lama narrated by terjalin. M Tuan Media. Muda Xiang tidak akan mengganggu para tetua keluarga Zhang dan Ai hanya untuk 300 juta sewa. Bagaimana kalau begini? Aku kebetulan suka bermain kartu. Kenapa kita tidak berjudi? Mari kita gunakan 300 juta ini sebagai taruhan. Mari kita lihat Tuan Muda Ai, jika kau bisa memenangkan kembali 300 juta ini. Baiklah. $20 juta. Aku ikut. Tuan Muda Xiang, kau ikut tanpa melihat kartumu. Jangan bilang kau tidak tahu cara bermain. Jangan salahkan aku jika kau kalah. Trik apa yang sedang dia mainkan? $40 juta. Sekarang kau seharusnya takut. Aku ikut. Dia memiliki stride 9 ki. Itu bukan tandingan Free of Kenku. Silakan. Empat raja. Surga ada di pihakku. 80 juta. Tuan Muda Ai, bagaimana kalau begini? Mari kita naikkan taruhannya. Aku akan menambahkan sewa 1 tahun lagi, 300 juta. Kartu apa yang dia punya? Mungkinkah itu strike flush? Jika aku kalah taruhan ini, aku akan memiliki hutang 200 juta lagi. Mengurangi kerugianku sekarang hanya akan menghabiskan 80 juta. Aku menyerah. Apa? Tuan Muda Xiang, kau punya nyali. Kau menang dengan kartu yang buruk. Kau mengalahkanku. Aku mengagumimu. Kau terlalu baik Tuan Muda Ai. Sebenarnya aku menang dengan tidak adil. Karena kau memiliki 300 juta. Utang menumpuk. Aku memanfaatkan itu untuk berjudi denganmu. Layak untuk keluarga Xiang? Jangan khawatir. Uang yang aku hutangi padamu, aku akan menemukan cara untuk membayarnya kembali. Tidak perlu. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk berteman dengan Tuan Muda Ai. Sebagai hadiah pertemuan, aku akan membebaskan sewa 300 juta itu. Tuan Muda Xiang, ini sangat memalukan. Tuan Muda Xiang, Tuan Muda Ai, hari ini kedua gadis ini akan menemani kalian berdua minum saat kau bahagia. Gadis-gadis di sini adalah yang paling terkenal di Longqiang. Bersenang-senanglah hari ini. Aku akan membayar tagihannya. Ayo, kemarilah. Dan temani Tuan Muda Xiang. Apakah kalian berdua tuan muda menikmati diri sendiri? Aku akan keluar dulu. Suster Wah, ku dengar ada 2 orang penting datang hari ini. Kenapa kau tidak membiarkanku mencoba? Aku kan selebriti internet terkenal. Simpan saja rencana kecilmu itu. Kau baru di sini beberapa hari dan kau sudah mencoba untuk menaiki tangga sosial. Kau tidak bisa membuat marah tamu di dalam. Kembali ke bawah dan layani tamumu. Kau kalah lagi. Minum. Masih minum? Minumlah. Tidak. Minum. Bisa atau tidak? Aku tidak bisa lagi. Ayo. Lanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. Xing Xing. Xing Xing. Xiao Wang. Xing Xing, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau ada di sini? Bukankah karena kau memecatku dari perusahaan dan mengumumkannya ke publik? Sekarang aku bahkan tidak bisa melakukan siaran langsung. Jadi aku hanya bisa menjual alkohol di Longqiang. Kedengarannya bagus. Bukankah itu hanya karena setelah dicampakkan oleh kakak Wang, kau datang ke Longqiang untuk menjadi seorang wanita penghibur? Xing Xing. Aku benar-benar ditipu oleh kata-kata manis kakak Wang. Sekarang aku sadar. Hanya kau yang ada di hatiku.
Aku belum melakukan apapun di sini, kecuali menjual alkohol. Dasar jalan murahan. Apa hubungannya denganku? Keluar. Xing Xing. Kau mengejarku begitu lama? Aku tidak percaya. Kau tidak punya perasaan apapun padaku sekarang. Sentuh aku. Kaulah satu-satunya di hatiku sekarang. Satu-satunya di hatimu adalah uangku. Kau membuatku jijik. Pergi dari sini. Apa-apaan ini? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukan seseorang yang lebih kaya.